感恩上人的讲经说法，师兄师姐请起立，请合掌，愿消三障诸烦恼，愿得智慧分明了，普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体军师弟子承认上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人寻三问讯礼：一问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，大家请坐。Selamat malam, Sesung Suci. Kangen, Sesung Suci. Kangen atas pembabaran Dharma dari Master ya Sesung Suci ya. Dan sebelum kita lanjut kepada pembacaan intisari, melanjutkan acara sifat siang hari ini, Sesung Suci, marilah kita berdiri dan juga bersikap anjali untuk memanjatkan doa. Ya, Sesung Suci dipersilakan. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人牵手心连心。开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界显光明。我的心在静思中感恩，我的心念上大诸佛心。大家心口意念，化解恶念结善缘，祈求天下无灾，岁岁年年。Semoga hati manusia tersucikan, masyarakat damai, dan dunia bebas dari bencana. Sung Suci, ya, silakan duduk ya. Kangen ya Sung Suci. Ya.
Selamat malam ya, Sung Si Cie. Semoga kita selalu berbahagia dan sehat ya, Sung Si Cie ya. Jadi hari ini kita si Fasya memasuki bab yang baru ya, Sung Si Cie ya. Kita memasuki bab 18, yaitu bab jasa kebajikan dari turut bersukacita. Jadi sebelumnya saya Ong Ciwe dari Batam ya. Ya, jadi kita sama-sama belajar ya, Sung Si Cie ya. Jadi kita sama-sama belajar dan hari ini kita sangat berbahagia sekali karena hari ini juga kita ditemani oleh kawan-kawan dari tim Sipasyang ya. Jadi ada Haliman Sesiung ya, Johannes Sesiung, Kelly Sesiung ya, Yonghwat Sesiung dan Maria Sece ya, Kan-en ya. Sung Sice dan Kan-en kepada semua peserta tim Sipasyang hari ini. Jadi hari ini kita telah menyimak bersama-sama apa yang telah disampaikan oleh Master. Jadi semoga apa yang telah disampaikan oleh Master hari ini ya membuat batin kita bisa selalu damai dan selalu bahagia dan juga kita berusaha ya sama-sama mengatasi kerisauan yang selalu muncul di batin kita ya. Selanjutnya pada hari ini kita memulai bab 18 ini setelah selama 60 episode ya di bab 17 ya kurang lebih ya. Nah, kita masuk ke bab 18 ini di episode 1616. Turut ya, turut bersuka cita saat melihat dan mendengar tentang perbuatan baik dari orang lain. Ya, baiklah ya. Sungsice ya. Jadi kita lanjut ya, Kelly Susung ya untuk intisari yang pertama ya. Intisari yang pertama, Sungsice ya, kita baca ya. Dalam naskah sutra di sini disebutkan ada 3 jenis orang. Jadi ada 3 jenis orang ya, Sungsice ya. Yang pertama adalah, coba nanti kita masing-masing mengetahui ya. Mohon maaf ya, kira-kira kita orang jenis yang mana ya. Kalau kita mengetahui berarti kita paling tidak mengenal sedikit batin kita. Jadi kita ada di jenis yang mana. Yang pertama adalah sebagian orang ketika melihat dan mendengar akan perbuatan baik dari orang lain akan turut bersukacita bersamanya. Ya, jadi orang yang pertama ini begitu melihat dan mendengar ada perbuatan baik dari orang lain, langsung turut bersukacita. Ya, ada juga orang yang kedua, sebagian orang tidak menentang atau menerimanya sehingga tidak merasakan sukacita. Ya, jadi tidak menentang dan juga tidak menerima, ya, jadi tidak merasakan sukacita. Jadi ini kan ya kepada tim Intisari yang sudah membuatkan intisari untuk kita semua ya pada hari ini. Sebagian lagi dalam segala dalam segala kebajikan ya dalam hidupnya akan membedakan benar atau salah. Jadi mengetahui dengan kebijaksanaan duniawi ya, seperti ada kebijaksanaan yang sebelumnya di episode sebelumnya. Jadi mengetahui benar atau salah. Jadi kebijaksanaan ada yang bersifat duniawi, juga ada yang bersifat hakiki, kebijaksanaan mutlak ya. Terlebih dahulu menerimanya, ya, lalu merenungkan dan setelah merenungkan dan mengamalkan. Dan ini ya dalam bab sebelumnya Bodhisattva Maitreya mendengar kalau Buddha mengatakan bahwa orang yang menerima, menegakkan, membaca, melafalkan, menjelaskan, dan menyalin sutra teratai ini berarti jasa kebajikannya sudah tak terhingga. Ya, Sung Sice ya, hari ini kita telah mendengarkan ya. Jadi kita hari ini telah mendengarkan ya ceramah dari Master ya di Sivasyang Sutra Trata ini ya. Jadi kita sudah menerimanya. Dan kalau kita dalam hati kita menerimanya, ya kita menegakkannya. Bahkan kalau kita bersama-sama membaca intisari ini, kita juga membacanya. Ya, dan juga kita kemudian melafalkan
dan menjelaskan. Dan kalau Sesung C menyalin sutra ini, berarti jasa kebajikannya ya, Sesung C ya, jasa kebajikannya sudah tak terhingga. Jadi turut bersuka cita ya Sesung C dan apa dengan kebajikan yang Sesung C telah lakukan. Melebihi membangunkan stupa atau mendirikan wihara sebagai persembahan pada sangha. Jadi kita tahu bersama ya penghormatan kepada sangha atau juga penghormatan kepada Sang Buddha ya, ya dengan persembahan juga dengan praktek ya, praktek apa yang telah diajarkan oleh Sang Buddha ya. Tentunya itulah yang kita berusaha untuk lakukan. Demi apa? Ya tentu demi untuk mengobati batin kita sendiri ya, Sun Suci ya. Ya, jadi kita lanjut ya. Kata ya, Kelly Susung kita lanjut ke intisari yang kedua. Ya. Jika kamu dapat menyalin sutra, juga dapat membangun stupa. Jadi selain kita menyalin secara tulisan, tapi juga Master tadi mengingatkan yang Sun Sica zaman dulu tidak ada kertas sama pena ya. Jadi seseorang itu harus menghafal di dalam batin. Jadi kalau dia menghafal di dalam batin, mengingat demikian kuat, maka sutra itu terukir ya, terukir di dalam batin. Jadi sudah terukir di dalam batin. Juga dapat membangun stupa, membangun wihara. Persembahan 4 jenis kebutuhan pokok ya, Sun Sice umumnya sudah tahu ya. 4 jenis kebutuhan pokok dari makanan minuman, ya obat-obatan, ya betul, jubah dan juga tempat tinggal. Dan juga masih dapat menjalankan praktik 6 paramita. Ya, 6 paramita ini ya Sun Sice ya, kalau kita ingin apa mengetahui atau bagaimana untuk melatih batin kita, ya tentunya kita harus mengetahui 6 paramita ini apa saja. Ya dengan kita melaksanakan 6 paramita, 5 paramita pertama kita lakukan, maka paramita keenam itu akan melengkapi dengan kita terjun ya, bisa ke kerumunan orang banyak, bertemu dengan berbagai macam kerisauan, dan pada saat itu kita berusaha mempraktikkan dharma yang kita telah pelajari untuk mengatasi kerisauan dalam batin kita sehingga bisa menimbulkan kebijaksanaan demi kebijaksanaan. 6 paramita dengan berbagai praktek. Jika bisa demikian adalah terbaik. Dengan mendengarkan dharma yang dibabarkan Buddha, sungguh-sungguh mendengarkan, sungguh-sungguh menjalankan sutra, sungguh-sungguh dalam meditasi, merenungkan ajaran dharma yang dibabarkan Buddha. Mereka mengira semua ini sudah disebut bersungguh dalam pelatihan dan mementingkan kebaikannya sendiri. Beranggapan diri sendiri hanya perlu membina diri untuk menjauhi kerisauan. Melatih diri hanya beranggapan seperti ini saja. Juga beranggapan dengan melatih diri, kerisauan akan lenyap dan batin menjadi jernih dan menjauhkan diri dari kerumunan masyarakat untuk tidak tercemari. Ya, sesungguhnya Master mengingatkan bahwa kalau kita ingin menjauhi kerisauan, justru untuk kita harus terjun ya ke kerumunan orang banyak karena kita bisa melatih batin kita ibarat otot tubuh ya kalau tidak dilatih ya tentunya tidak ada timbulnya kekuatan. Jadi demikian juga melatih batin kita terjun di kerumunan orang banyak itu sehingga kita bisa melihat kerisauan yang muncul dalam batin kita sebagaimana kualitas batin kita masing-masing ya. Tetapi kita tahu bahwa kerisauan itu sebagai seorang perumah tangga ya, kita kerisauan itu akan selalu muncul dalam batin kita ya karena uh, masih adanya kekotoran-kekotoran batin ya kita terus berusaha ya Sun Suci ya. Ya kita lanjut ya Kelly Susung ya.
Kangen ya Susu. Kita lanjut. Yang ketiga, turut bersukacita ya. Turut bersukacita atas perbuatan orang lain adalah faktor pendukung yang enteng sekali. Ya, turut bersukacita ya Susu ya. Jadi turut berbahagia atas perbuatan orang lain atau juga atas keberhasilan orang lain ya. Jadi kita turut bersukacita. Yang umumnya yang timbul adalah ada bukan lawannya ya. Mohon maaf Cici ya, turut dari bersukacita ini adalah iri hati, timbul iri hati atau juga timbul apa satu kesombongan dalam diri. Saya juga bisa ada begitu ya. Kadang-kadang umumnya kan muncul hal seperti itu yang sifatnya kesombongan. Jadi turut bersukacita ini kita timbul niat dan pikiran melihat orang lain atau mendengar orang lain berbuat baik. Ya seperti kita di Suci ya, Suci ya. Bagaimana kita bisa mengenal suci pertama kali? Ya, bagaimana kalau kita masih ingat, ya kita umumnya karena melihat tidak TV kah, atau mendengar, ya. Setelah kita melihat dan mendengar, kita melihat orang-orang turut berbuat kebaikan. Nah, kita merenungkan, ya. Setelah merenungkan dan kita juga turut bersama-sama melakukan perbuatan baik di jalan bodhisattva dunia ini di Suci. Jadi kita mendengar dan turut bersukacita atas perbuatan orang lain seperti ini. Seberapa banyakkah berkah yang akan diperoleh ketika kita melihat dan mendengar tentang perbuatan baik yang dilakukan orang lain, kita berkata, sangat bagus, saya akan membantunya. Ini dinamakan turut bersukacita atas perbuatan orang lain seperti ini. Kita membantu orang lain untuk mengatasi kesulitan yang suci ya di dalam aktivitas yang ya kita yang bersama-sama melakukan ya turut membantu ya dalam setiap kegiatan. Nah, ini adalah satu sikap kita turut bersukacita. Berapa banyak berkah yang akan diperoleh orang seperti ini? Inilah yang mulai ditanyakan oleh Bodhisattva Maitreya. Sebelumnya membedakan jasa kebajikan daripada menegakkan sutra ini. Disebutkan, kalau orang yang dapat menegakkan sutra dan mempraktekkan dharma, terlebih lagi kalau dapat mempraktekkan 6 paramita secara bersamaan, itu sudah sangat istimewa ya Sungsi ya. Tadi Master mengingatkan di awal ya bahwa dalam hidup ini dalam hidup ini kita harus memiliki jalan setiap hari ya, setiap hari kita menapaki jalan. Dan dalam hidup ini tentu kita harus memiliki jalan dan tujuan. Nah, sekarang ini kita sangat kangen karena kita sudah memiliki jalan ya, jalan di jalan Bodhisattva dunia ini dan kita punya tujuan. Namun apakah kerisauan kita akan lenyap? Tentu, ini masih belum ya Susici, kita sama-sama masih berusaha mengatasi kerisauan. Namun kita ingat bahwa di setiap kerisauan ya yang berhubungan dengan batin kita, ya batin kita ini sama-sama kita tahu ya Susici ada perasaan, ada persepsi, ada bentuk-bentuk pikiran, ada kesadaran. Ya umumnya yang terjadi adalah perasaan dan persepsi itu lebih kuat ya. Ya, tadi Master menyampaikan misalnya kalau orang bergembira ya, berapa lama seseorang bisa bergembira? Ya, misalnya setelah pergi jalan-jalan atau membeli sesuatu yang disenangi, dia bergembira. Namun sifatnya hanya sebentar. Nah, pada saat kerisauan muncul, berapa lama kerisauan itu bertahan dalam batin seseorang? Kerisauan itu ternyata bisa bertahan 1 hari, 1 bulan, 1 tahun, bahkan seumur hidupnya. Nah, jadi oleh sebab itulah ya, jadi kita melihat bahwa kegembiraan yang sifatnya hanya sebentar, namun kerisauan itu begitu lama. Nah, dengan demikian, kegembiraan seperti apa yang bisa bertahan dengan lebih lama? Yaitu kita kegembiraan dalam bentuk kita bersukacita dalam Dharma. Ya, kita bisa mengenal Dharma, kita bisa tahu jalan hidup kita dan juga tahu tujuan kita. Nah, itulah kita bersukacita dalam Dharma. Ya, jadi
Terlebih lagi kalau orang dapat mempraktikkan ya, oleh sebab itu kita di jalan tentu harus kita mempraktekkan, melangkah, ya, mempraktekkan 6 paramita secara bersamaan. Itu sudah sangat istimewa. Namun demikian masih belum yang paling akhir. Dengan sebesit pikiran dari turut bersukacita melihat orang lain berbuat, jadi ini terjadi karena kita hanya hanya akan terjadi karena kita terjun ya ke kerumunan orang banyak ya. Melihat orang lain berbuat, diri sendiri juga berbuat. Dengan membandingkan dan mengukur jasa kebajikan dari turut bersukacita, barulah dapat mencapai tahapan yang paling akhir. Ya, Sun Suci. Jadi kita selalu harus bisa turut bersukacita dengan kebajikan, ya, setelah melihat ataupun mendengar ya perbuatan baik atau kebajikan yang dilakukan oleh orang lain, oleh kawan-kawan kita, ya eh, relawan bersama relawan ataupun juga oleh orang-orang di sekitar kita, di keluarga kita, ya, ya. Kita terus ya bisa melatih batin ini untuk dapat turut bersukacita, menghindari timbulnya iri hati, menghindari timbulnya kesombongan, ya. Jadi kita lanjut ya, Kelly Susyung ya, ke intisari yang keempat. Ya, intisari keempat Susun Sicie, dalam bab sebelumnya disebutkan langsung tentang turut bersukacita, namun hanya mengambil contoh tentang orang-orangnya. Jadi di bab sebelumnya Susun Sicie di bab 17 ya perbedaan jasa kebajikan. Dalam bab ini barulah menjelaskan tentang jasa kebajikannya, menunjukkan jasa kebajikan dari sebersih pikiran turut bersukacita. Jadi Sun Suci ini sangat luar biasa ya. Jadi sebersih pikiran turut bersukacita itu memiliki jasa kebajikan yang luar biasa. Ini saya ambil contoh yang sederhana Sun Suci ya. Contoh aja ya, ini contoh kira-kira aja kita untuk mengenal batin kita ya secara sederhana. Misalnya kalau kita sedang di airport ya Sun Suci ya, kita sedang nunggu bagasi begitu ya kan bagasi kita akan keluar begitu, kita tunggu ya, dan tiba-tiba bagasi yang pertama keluar. Ternyata bukan bagasi kita, bagasi orang lain, bagasi yang kedua, bagasi yang ketiga, dan selanjutnya juga bagasi orang lain. Nah, pertanyaannya pada saat itu karena kita menunggu bagasi kita, apakah perasaan yang timbul? Atau kita perasaan yang timbul adalah, oh, kenapa bagasi dia terus bagasi orang lain dulu, bagasi saya mana? Ya. Jadi kita tidak suka melihat orang lain mendapatkan bagasinya yang pertama kali, koper yang pertama kali. Jadi ini sesuatu sifat yang sederhana ya. Nah, kalau kita menyadari, oh ada suatu timbul perasaan di sini ya, perasaan tidak suka, maka kita harus cepat menggunakan faktor batin yang keempat, yaitu kesadaran. Ya, kesadaran. Kita menyadari, oh, kita tidak boleh mempunyai perasaan seperti itu. Ya, kita mencoba untuk bersukacita, orang lain juga mendapatkan satu kebaikan. Ini contoh yang sederhana ya, Suci ya, tentang pada saat seseorang memperoleh sesuatu. Karena bab sebelumnya adalah demikian, bab ini juga seperti ini. Apalagi orang yang menerima, menegakkan, membaca, dan melafalkannya. Turut adalah tanpa niat sebelumnya. Ya, Seng Sici ya, pada saat kita sekarang ini sebagai relawan di Seci, ya, kita sebelumnya tanpa ada niat ya, tanpa ada niat. Namun setelah kita melihat, ya, relawan-relawan di Seci, kita mendengar apa yang telah mereka lakukan, maka disitulah timbul turut. Jadi ada sebelumnya tanpa niat, tapi kemudian timbullah niat. Ya, tidak merasakan, tidak memiliki pemikiran demikian sebelumnya ya, melainkan menemukannya tanpa disengaja ya, dan mengikuti perbuatan baik yang didengar. Itu nanti dalam kesempatan ini ya, Suci Susunce bisa tolong sharing ya, bisa misalnya bagaimana pengalaman pertama, pengalamannya di awal pertama kali bisa mengenal suci ya, di mana sehingga timbul sukacita, pengalaman sukacita di dalam batin ya, sehingga kemudian turut ya, turut terjun ya di jalan budi untuk melakukan bersumbangsi ya di kerumunan orang banyak. Itu
mengikuti orang, ya, mengikuti perbuatan baik yang didengar, yaitu mengikuti orang. Sukacita bukan hanya ditunjukkan di wajah. Ini adalah kebahagiaan yang tulus dan kekaguman yang tulus. Ya, kita melihat dia melakukan dengan baik, sikap kita juga sangat tulus untuk memberi perhatian dan memuji dia. Meyakini dengan tulus, ini disebut turut bersukacita. Ya, Sun Sici yang memang memuji orang ini membuat kita bisa memiliki batin yang lebih rendah hati, ya. Jadi kita tidak sombong karena kita juga mengakui orang lain juga mempunyai satu hal-hal yang baik, dan kita sadari, tentu ingat kembali bahwa setiap orang itu memiliki hakikat kebudayaan di dalam dirinya, bahkan setiap makhluk, ya, Sun Sici. Ya, ya, kita lanjut ya, Sun Sici ya. Ya, Keling Susyong, kita next ya, keadaannya Susyong. Ya, kita poin yang kelima ya, Susyong Sicie. Jasa adalah kemana akumulasi daripada tindakan menuju. Ya, adalah jasa dari turut bersukacita atas niat kebajikan. Jadi apa yang kita lakukan, ya, itu kemana kita menujunya. Tidak peduli apakah saya melakukan sendiri atau mengikuti orang. Dalam segala hal yang saya lakukan, saya melangkah maju, berbicara dengan tubuh, ucapan, dan pikiran. Ya, Sun Suci ya, kalau kita ingat ya, 4 praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan. Jadi kita selalu berusaha, dan ini memang namanya kita selalu berusaha ya, ya, untuk kebocoran-kebocoran umumnya juga terjadi ya, Sun Sice, tapi kita selalu berusaha untuk memperbaikinya. Yaitu 4 praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan dari praktek dari ucapan, dari tubuh, dari pikiran, dan juga dari ikrar kita ya, Sun Sice ya. Jadi ini memang praktek ini untuk kedamaian dan kebahagiaan buat kita, batin kita, dan juga buat uh, sesama, dan juga untuk orang lain ya. Oleh karena itu, kemana akumulasi daripada tindakan menuju bukan hanya sekedar berkata, tetapi mempraktekkan dalam tindakan nyata dalam jangka waktu yang panjang. Terus mengakumulasinya seperti ini. Ini disebut turut bersuka cita atas niat kebajikan. Kebajikan adalah kemana akumulasi daripada jasa berpulang. Artinya, kebajikan dari berkah yang dihimpun melalui jasa dan turut bersuka cita atas perbuatan baik. Setiap perbuatan yang dilakukan semuanya adalah jasa. Penampilan dari luar, orang itu mendapat bantuan darimu. Realitasnya, orang itu membantu jiwa kebijaksanaanmu. Sehingga kita harus senantiasa memiliki hati berterima kasih. Ya, selalu kangen ya, Sunsia. Jadi, ya, dalam kehidupan ini kan kita pasti menghadapi kondisi-kondisi. Kondisi itu dihadapi setiap kapan, setiap waktu, setiap saat, setiap detik. Saat ini pun kita sedang menghadapi kondisi-kondisi. Nah, oleh sebab itulah kondisi ini bisa membuat kita risau, ya, bisa menimbulkan kerisauan. Dan pada saat kita mempergunakan Dharma, prinsip-prinsip kebenaran yang kita dengar, yang kita ketahui, kita berusaha mengatasi kerisauan yang timbul, ya, dengan Dharma yang kita dengar, ya, di situ kita mengerti bahwa uh, setiap kondisi itu akan menimbulkan kebijaksanaan. Oleh sebab itu, kita harus memiliki hati yang berterima kasih, hati yang penuh kanan ya, bersyukur dan berterima kasih. Kebajikan dari berkah yang dihimpun. Kebajikan ini adalah kemana akumulasi daripada jasa berpulang. Artinya, kebajikan dari berkah yang dihimpun melalui jasa dari turut bersukacita adalah perbuatan baik. Dan ini tadi Master sampaikan ya, sebagai tahapan paling akhir ya, setelah kita menegakkan sutra, ya, kita terjun di kerumunan orang banyak, kita bersukacita adalah kita masuki tahapan yang paling akhir ya, sesungguhnya. Ya,
感恩ya, Saudara Suci, atas kebersamaan kita di Sifat Siang ya di pembacaan kisah hari ini, dan dalam kesempatan ini, Saudara Suci, ya silakan ya. Di sini ada 90 eh, orang ya, kawan-kawan ya untuk sharing, dan juga bagi Saudara Suci yang belum absen ya, silakan absen ya, Saudara Suci. Ya, ini dari Vivilian Sicie ya akan sharing ya. Ya silakan Vivilian Sicie, Kang En Sicie. 感恩上人开始，感恩师兄师姐，感恩翁启伟师兄。Jadi hari ini adalah episode 16. Ini adalah sepertinya yang terakhir ya untuk bab ini, karena di sini sudah nggak ada lagi naskah sutra. Jadi yang penting yang saya catat hanyalah yaitu sebagian orang ketika melihat dan mendengar akan perbuatan baik dari orang lain akan turut bersukacita bersamanya. Sebagian orang tidak menentang ataupun menerimanya sehingga tidak merasakan sukacita. Dan sebagian lagi dalam segala kebajikan akan membedakan benar atau salah, terlebih dahulu menerimanya, lalu merenung dan mengamalkannya. Jadi dengan sebersih pikiran dari turut bersukacita ini, melihat orang lain berbuat, diri sendiri juga berbuat. Dengan membandingkan dan mengukur jasa kebajikan dari turut bersukacita, barulah dapat mencapai tahapan yang paling akhir. Dan di sini dikatakan bahwa dengan jasa kebajikan, yaitu kemana akumulasi daripada tindakan menuju itu adalah jasa dari turut bersukacita atas niat kebajikan. Dan kemana akumulasi daripada jasa berpulang artinya kebajikan dari berkah yang dihimpun melalui jasa dari turut bersukacita atas perbuatan baik. Jadi dengan kita bisa bersukacita, berarti kita bisa menjadi dengan segala niat kebajikan kita bisa menghimpun berkah ini sehingga semua perbuatan kita juga kita lakukan dengan bersukacita. Jadi hari ini saya akan membahas sedikit tentang bumi ya, 10 bumi yang jalan bodhisattva. Dari sinilah kita bisa melihat bahwa kita perlu juga untuk selalu bersukacita. Karena dengan kita bersukacita berarti kita telah menanam telah menanam benih sukacita ini. Jika kita bisa merubah pikiran kita yang sudah terdelusi itu menjadi tidak lagi tercemar, yaitu pikiran makhluk awam ini akan menjadi pikiran Buddha. Jadi kita harus tekun dan sukacita. Caranya yaitu dengan kita berpikiran murni dan juga tidak ada perselisihan dengan orang lain. Dan juga tanpa kemelekatan dan kebencian. Sehingga batin kita selalu murni. Dan kita bisa mendedikasikan tubuh kita, kehidupan kita ini untuk selalu melatih batin sukacita. Memang tidak mudah, tapi ini perlu kesabaran dan ketahanan. Demikian sehingga kita bisa menunjukkan hakikat kebudayaan kita. Jadi kita dengan menapaki jalan bodhisattva, kita harus tetap sukacita. Dan juga dalam kehidupan ini,
kita belajar kita harus bisa belajar tentang pembebasan diri dan juga leluasa. Jika kita bisa menggunakan waktu dengan baik, ketika kita sehat, kita bisa menggunakan kehidupan ini dengan melakukan hal-hal yang bermakna. Demikian juga dengan pikiran yang terdolusi oleh keserakahan, karena bodhisatwa telah memiliki sukacita murni ini, sehingga kita tidak ada lagi eh, membedakan keuntungan atau kerugian, dan juga delusi antara pribadi ini kita sudah bisa mengatasinya. Misalnya kita tidak lagi serakah, marah yang penuh kebencian dan ketidaktahuan. Jadi dengan kita selalu bersuka cita dan batin dalam keadaan tenang dan murni, kita akan bisa mencapai bumi sukacita. Cảm ơn sư兄sư姐. Kanan ya, pimpinan Sice ya, ya kanan sekali ya, pimpinan Sice ya. Jadi memang turut bersuka cita ini dalam kehidupan dari pimpinan Sice sampaikan ya, memang kita harus berusaha ya. Dan kita tadi juga ingat ya, Master tadi menyampaikan bangun pagi ya, kita melakukan kegiatan-kegiatan. Nah, jadi kita bisa bangun pagi di pagi hari itu adalah satu sukacita ya, satu sukacita karena kita tidak tahu ya sampai kapan kita bisa bangun di pagi hari. Mungkin suatu saat, mohon maaf ya, Sung Sice, kita sudah tidak bisa bangun lagi di pagi hari. Ya, ini dengan kondisi demikian, kalau kita ingat, maka kita bisa ada rasa kangen ya setiap hari, ada rasa berterima kasih, ada rasa satu sukacita bahwa kita masih lagi bisa menggenggam waktu ya, yang tadi Vivian Sice seringkan ya menggenggam waktu. Dan juga sukacita yang kedua setelah kita bangun pagi adalah kita sudah mengenal jalan dalam hidup ini. Karena kan dalam hidup ini kita umumnya adalah untuk mencapai tujuan-tujuan yang bersifat duniawi umumnya ya. Karena apa begitu banyak keinginan-keinginan kita ya. Namun setelah kita mengetahui jalan dan tujuan ya yang sudah kita ketahui di jalan bodhisattva dunia ini, kita timbul juga rasa bersukacita. Nah, sehingga juga apabila apa kondisi ini setiap hari kita bisa timbulkan, ya semoga ya dari pagi, siang, malam itu kita selalu bisa, semoga ya Suci bisa selalu dalam praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan. Karena pikiran kita selalu dalam hal yang niat-niat yang baik ya. Semoga bisa demikian ya. Katakan ya, Suci. Jadi silakan ya, Suci yang lain ya, yang akan sharing. Silakan. Ya, baik. Kalau hari ini kita dengan topik turut bersuka cita saat melihat dan mendengar tentang perbuatan baik dari orang lain. Nah, ini kita biasanya ada Sisiung ini suka bertanya. Kali ini kesempatan ini kita tanya ya Sisiung ini. Ya, apa yang menyebabkan beliau ini bisa bergabung di Seci? Yang pasti ada rasa sukacita setelah melihat, mendengar tentang perbuatan baik dari relawan-relawan di Seci ya. Nah, jadi kita tanya ya kepada Sisiung ini, kira-kira Siung Seci tahu ya kepada siapa saya akan bertanya ya. Ya, saya akan bertanya kepada Jangka Wijaya Sisiung. Ya, silakan Sisiung. Kanan Sisiung. Tadi kenapa pertanyaannya? Sorry, soalnya internetnya baru baik. Nggak apa-apa, Sesiung. Ya, Kak Sesiung ya. Jadi, hari ini kan kita memasuki bab yang 18 ya, Sesiung ya. Nah, jadi kan turut bersuka cita saat melihat dan mendengar tentang perbuatan baik dari orang lain. Nah,
Ini kan satu alasan juga mengapa seseorang bergabung di Jalan Bodhisattva Dunia ini bergabung menjadi seorang relawan suci. Nah, mungkin izin Sesung ya, Sesung bisa sharing apa sebab asal muasalnya Sesung sehingga timbul turut bersuka cita begitu melihat relawan-relawan suci ya. Silakan ya Sesung, Kan En. Oh, itu Iya, ya. Sesung. Iya. Masa happy ya. Sebenarnya apa yang membuat saya happy sih bukan cacinya sih. Yang membuat saya happy itu kalau misalkan saya bisa membuat diri saya happy ya. Tapi apa yang membuat saya senang di Ceci itu cuma satu. Sering berbuat salah, yes. Termasuk relawan komite juga berbuat salah, yes. Tapi bukan itu yang saya senang, tapi yang saya happy itu walaupun juga relawan-relawan ya meskipun umurnya sudah senior, termasuk relawan komite, maaf ya bukan merosting ya. Walaupun mereka tetap berbuat kesalahan, tapi kelebihannya satu, yaitu mau belajar dari kesalahan. Itu sih membuat saya happy, ditambah lagi juga ya apa yang membuat saya happy itu waktu saya pelatihan AP pertama, ada satu pernyataan dari MC waktu itu tahun 2019. Master pernah berkata, relawan Indonesia itu sangat, saya lupa sangat apa, jago dalam menggarap ladang berkah, tapi Master khawatir relawan Indonesia itu kurang dalam menggarap ladang kebijaksanaan. Itu yang Master khawatirkan. Nah, saya sih waktu itu jujur aja agak terpanggil untuk apa ya? Untuk melengkapi di sisi kebijaksanaan walaupun kurang lengkap-lengkap banget. Ya, walaupun saya ya masih sama-sama belajar ya. Jadi dari sisi ini ya saya lumayan lumayan sedikit membantu ya dibantu oleh tim Sinpas yang lainnya ya. Saya ini cuma sekedar tukang kowar aja. Saya ini cuma sekedar tukang kowar aja. Kalau sutra sih mungkin ada yang lebih ahli, tapi kalau saya ini cuma tukang kowar. Yang membuat saya happy itu jikalau mungkin ya apa yang saya sharekan, apa yang saya tanyakan bisa diajak untuk direnungkan. Seperti itu. Dan juga dibantu oleh Hoklai Sesiong, Joni Sesiong, dan lain-lain. Ya, saya sih merasa sangat happy kalau sebagian sudah mulai, apalah ya, sudah mulai diajak untuk berpikir kembali dan diajak untuk pelan-pelan untuk berubah. Memang di saya itu ada pro dan kontra, tidak hanya di saya, tapi di sisi lain juga ada pro dan kontra. Tapi yang apa yang membuat saya happy itu jikalau ya apalah ya bisa menyeimbangkan lah ya dan saling melengkapi saja antara ladang berkah dan ladang kebijaksanaan. Ya, seperti itu. Kalau saya ini sih bisa dibilang hanya melengkapi seberapa untuk dari sisi kebijaksanaan. Soal ladang berkah, mohon maaf, kadang juga saya juga masih masih banyak salah, masih banyak yang harus saya pelajari. Tapi ya saya merasa sangat happy jikalau teman-teman, bukan bukan hanya ucapan saya juga, ucapan dari relawan lain juga, apalagi melalui Zoom Simpasium Nusantara ini ya, ini kan tersiarkan secara nasional, ya mungkin saya termasuk salah satu yang lumayan sering, kalau misalkan ada sebagian omongan saya atau omongan relawan lain, eh, merasa ini berguna dan juga bisa mengubah batinnya sedikit lebih baik, udah saya sangat happy sekali lah. Itu yang pertama. Yang kedua, sisi keterbukaan. Sisi keterbukaan itu bagaimana? Saya menyadari semenjak kehadiran yang namanya Ceci Hospital. Ceci Hospital, di mana
ini off the record aja ya, ini off the record tapi on the record ya. Keberadaan Ceci Hospital ini mengundang bante-bante dan para suhu-suhu yang di luar dari Ceci untuk menjadi pasiennya. Atau dalam bahasa apa ya, bahasa awamnya itu bante-bante atau bisu-bisu kalau maaf, kalau sakit berat, memilih untuk dirawat di sana mungkin karena alasan gampang cari makan, di mana beliau VG. Kalau ke rumah sakit lain kan ya makanannya harus diatur-atur lah ya. Kalau di sana kan pure VG. Jadi ya keberadaan dari situ juga mengundang para bante-bante. Apa ya, kita juga sebagai relawan Ceci juga walaupun memang merasa cocok dengan Cingse ya, tapi sebagian relawan dan mulai pelan-pelan sudah mulai membuka diri dan mulai istilahnya bisa menggarap ladang berkat terhadap bante-bante, sehingga mulai terbuka tidak hanya terfokus kepada ajaran Cingse doang atau tidak memutlakkan, tapi juga belajar dari guru lain seperti itu ya. Salah satunya apa ya, kan bante-bante, sepuh-sepuh udah tur ke Cingsetang meminta shot dharma seperti itu, walaupun dharmanya simple-simple tapi kita belajar menghormati guru lain, misalnya guru sebelah selayaknya guru sendiri dan belajar keterbukaan itu. Mungkin efek dari Ceci Hospital sudah terbangun, ya sekarang bukan terbangun lagi, sudah beroperasi dan juga ada peredaran buku 37 faktor, yang saya sebutnya sebagai donasi 37 faktor, sehingga semua sebagian besar relawan lah ya, mudah-mudahan semua sudah belajar membuka diri. Jadi tidak hanya berfokus sama Cingse, tapi juga belajar membuka diri terhadap bante lain selayaknya menghormati guru sendiri. Itu yang saya benar-benar cukup happy. Jadi keterbukaan seperti itulah kira-kira ya. Jadi mungkin ya kalau dari pandangan saya ya, ini sih buat saya juga ya, saya sih punya prinsipnya satu lah. Intinya saya selalu suarakan. Yang pertama, kalau merasa cocok dengan master kita, Ceci, monggo, dipersilahkan. Kalau merasa kurang cocok, juga ya saya nggak bisa maksakan, karena itu jalanan jodoh. Tapi kalau dari saya pribadi ya, saya harapkan cuma satu, siapapun orangnya yang menjalin jodoh dengan Ceci, siapapun orangnya, saya berharap setiap orang itu bisa menurturing their mind, body, and soul. Bisa istilahnya membereskan tubuh, ucapan dan tubuh, badan dan pikiran, mind, body, and soul itu dengan baik. Mau belajar dari Ceci ataupun mau belajar dari bukan Ceci, mau belajar dimanapun, is fine. Yang penting batinnya beres. Itu prinsip saya. Ya, kalau bisa masuk Ceci, monggo. Kalau nggak bisa, ya nggak apa-apa. Yang penting saya berharap batin kamu beres lah. Itu aja kalau prinsip saya secara pribadi. Jadi ya itulah, ada dua hal lah ya. Yang pertama, mau belajar, walaupun sudah komite juga tetap mau belajar dari kesalahan dan mau mengakui kesalahan. Itu yang pertama, dan belajar memperbaiki kesalahan. Itu yang pertama. Itu yang membuat saya kagum dan bahagia. Yang kedua, keterbukaan informasi. Istilahnya terbuka, istilahnya tidak tertutup sama master sama biksu Cingse, tidak hanya itu, tapi juga terbuka terhadap bante lain dan mau merespek bante lain, terutama relawan pemerhati rumah sakit ya, bisa mentreatment semua umat, termasuk juga bante-bante dan bisu-bisu dari luar yang ya amit-amit lah ya dirawat di situ, tapi bisa menjalin jodoh. Itu luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Itu aja sih kira-kira yang mau saya ungkapkan selama ini ya. Oke, itu aja sih, Kan En. Ya, Kanan Jangka Wijaya Susyong ya, Susyong ya. Ya, jadi Kanan ya Susyong ya, hari ini ya Susyong bisa sharingkan ya bahwa kita adalah turut bersuka cita karena melihat orang-orang bisa belajar dari kesalahan-kesalahannya juga ya. Terus juga bisa relawan-relawan ya, semua orang
mulai bisa membuka diri ya sehingga timbul satu sukacita untuk terus bersumbangsi dan juga uh, terjun ya karena Sesium kan pasti terjun di kerumunan orang banyak ya di logistik dan lain-lainnya ya karena dia Sesium ya silakan ya kepada Sesium CC yang bisa dalam kesempatan ini ingin sharing kira-kira apa yang menyebabkan ya si C sebelumnya itu bisa bersukacita dan bergabung di secik ini ya apa yang telah dilihat apa yang telah didengar sehingga bisa menggerakkan batin siswi C dan bergabung di jalan suci ini ya karena hari ini kita melihat ya kita bisa turut bersukacita saat melihat dan mendengar tentang perbuatan baik dari orang lain. Bukan hanya itu saja, pada saat perjalanan kita di jalan suci ini, nah kita tentunya juga harus berusaha menjaga batin ini, ya, ya seperti 10 bumi ya di tingkat pertama, bagi salah sukacita, ya kita harus berusaha untuk menjaga dalam perjalanan di jalan ini terus bersukacita. Tadi Master sudah menyampaikan ya bahwa Master berusaha untuk bersuara untuk menyampaikan dharma ya setiap hari kepada kita ya setiap saat kepada kita. Jadi Master sudah demikian berusaha untuk menyampaikan dharma kepada kita. Nah, kita tentunya apakah bisa timbul rasa sukacita dalam hati kita ya karena kita bisa mengenal dan mengetahui jalan dan juga mengetahui cara untuk menapak di jalan ini ya Sun Sice ya. Jadi dipersilahkan ya Sun Sice yang lain. Ya jika masih menunggu ya jika nanti Sun Sice silakan ya pikir-pikir apa yang mau disaringkan kita lanjut ke kuis ya. Hari ini ada 12 pertanyaan kuis ya. Dan seperti biasa Sun Sice ya, kuis di hari Minggu ini akan berhadiah ya dan hadiah itu ya, yang mengikuti kuis ya, Haliman Sisyong Kanan ya sudah mengingatkan kepada kita semua sesuci. Jadi kepada Anda yang semuanya mengikuti kuis ya, eh, tolong jawab sebelumnya itu nama Anda di nama sesuci, tolong di rename bisa ada asal eh, dari mana, dari daerah mana ya. Terus juga sehingga nanti pada saat penulisan nama pemenang itu bisa diketahui Sun C dari daerah mana ya. Jadi jawabannya seperti biasa Sun C ya, nomor soal dan jawabannya apa. Ya, kan ya Sun C kita lanjut ke pertanyaan quiz ya. Eli Susung ya, silakan. Ya, untuk hadiah pemenang kuis hari ini yang ada kepada 12 orang yang nantinya ya itu akan didonasikan kepada Daai TV ya. Dana ini didonasikan oleh Koli Juang Secie ya. Nah, jadi Anda yang pemenang itu ikut mendonasikan yang sudah didonasikan oleh Kolijong Sece ya untuk sahabat daetif dae sahabat daai ya. Jadi kita lanjut ke pertanyaan yang pertama ya. Bik- Biksu Ling Yu menendang botol. Ini cerita masa bercerita ya episode 2221 ya. Pertanyaan pertama, apa tujuan utama mempelajari jalan kebenaran? A. Memahami sebab akibat dan menapaki jalan bodhisattva. B. Membangkitkan tekad dan teguh bersemangat. C. Menyebar luaskan dharma dan membangkitkan tekad. D. Memiliki batin cemerlang dan melihat hakiki sejati. Nah, yang E. Melafalkan sutra dan menyebarluaskan dharma. Ya, selesai ya. Kita kita udah close ya Kelly Susung ya. Jadi jawabannya adalah yang D ya, yaitu memiliki batin cemerlang dan melihat hakiki sejati ya. Kita lanjut pertanyaan yang kedua ya, Susung.
Untuk monyet dan labi-labi, ya, pertanyaannya, siapakah yang terlahir menjadi labi-labi? A. Sang kakak dan tuan putri. B. Sang adik dan tuan putri. C. Sang adik dan sang kakak. D. Sang kakak dan raja. E. Raja dan tuan putri. Ya, jawabannya ya silakan ya Sunce. Nah, pertanyaan yang kedua ini, ya ini jawabannya hampir betul semua ya Sunce ya kita. Ya, close ya, Suci ya. Oke, kali Susiung ya. Jawabannya yang B adalah sang adik dan tuan putri. Ya, kita lanjut ya, Suci. Pertanyaan yang ketiga. Burung yang menyayangi bulunya. Ya, kita lihat para sangha mengatakan hanya ada satu kekurangan saat ditanya oleh Buddha. Apa kekurangannya dimaksud? A. Kurang luasnya lahan. B. Kurang bervariasi makanan. C. Kurang uang. D. Suara burung yang sangat bising. E. Serangga yang banyak. Ya, Susi, kita silakan ya menjawab. Dan ini udah close ya, Susi ya. Ya, jawabannya yang D ya, Susi ya. Jawabannya yang D adalah seorang burung yang sangat bising. Ya, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Ya, burung yang pelit ya, Sunce. Kita lanjut pertanyaannya. Saat anak tersebut yang mewariskan harta orang tuanya sudah tua dan meninggal, apa yang terjadi dengan hartanya? A. Disumbangkan kepada wihara. B. Diwariskan kepada istrinya dan anak. C. Menjadi milik negeri. D. Dihambur-hamburkan. E. Diletakkan begitu saja. Ya, Sunce ya. Silakan menjawab. Ya, ya sudah close juga ya Zoom C ya. Sudah close ya jawabannya yang C ya Zoom C ya. Menjadi milik negeri ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang kelima. Ya, Sutra Teratai terbagi atas dua aspek, yakni A. Aspek batin. B. Aspek pokok. C. Aspek cicak. D. Jawaban A dan B benar. E. Jawaban B dan C benar. Ya, Suci C, ya silakan menjawab. Ya, kita udah close ya. Jawabannya adalah yang E. Jawaban B dan C benar. Ya, ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang keenam. Jasa kebajikan ditunjukkan dengan menghayati apa? Kecuali A. Mendengarkan dan menulis. B. Melihat, membicarakan. C. Mempraktekkan dengan tindakan nyata. D. Jawaban A dan B benar. E. Hanya jawaban C yang benar. Ya, Suci. Ya, silakan. Ya. Ya, kita sudah close ya Suci. Jawabannya adalah yang D ya, Suci ya. Jawaban A dan B benar. Ya, kita lanjut ya, Suci ke pertanyaan ketujuh. Ya, ketujuh. Master menggunakan waktu 5 tahun untuk menjelaskan tentang ya A. Syair pertobatan air samadhi. B. Sutra Awatam Saka. C. Sutra Makna Tanpa Batas. D. Sutra Agama. E. Sutra Bhakti Seorang Anak. Ya, ya. Jadi jawaban yang nomor 7 ini apa ya? Ya, ini kanan ya C kepada kawan-kawan yang menjawab ya. Kita sudah close ya. Jawabannya adalah yang A ya C ya. Syair Pertobatan Air Samadhi ya. Kita lanjut ke pertanyaan ke-8. Adalah menapaki jalan bodhisattva yang sesungguhnya. Titik-titik adalah menapaki jalan bodhisattva yang sesungguhnya. A. Dharma bagikan air. B. Sutra Awatam Saka. C. Sutra Makna Tanpa Batas. D. Sutra Agama. E. Sutra Bhakti Seorang Anak. Ya, Suci, kita silakan ya menjawab ya. Baik, ini ya, silakan ya. Jawabannya kita silakan ya, mesti menjawab ya. Nah, kita
belum kita close ya. Oke, ya. Kita close. Oh, udah, maaf, udah close ya. Jawabannya tadi yang 8 adalah C ya. Ini kita yang C jawabannya ya. Kita ke poin pertanyaan ke-9. Menurut naskah sutra, kemampuan untuk menerangi dan mengamati dengan jelas disebut ya A. Kebijaksanaan yang sempurna, B. Kebijaksanaan penuh kesetaraan, C. Kebijaksanaan dalam membedakan, D. Kemampuan untuk membedakan, E. Kemampuan untuk mengerti seluruhnya. Ya, jadi silakan ya, Suci ya. Ya, ini silakan. Mm-mm. Ya, ya kita sudah close ya. Nomor 9 ini jawabannya adalah yang C, kebijaksanaan dalam membedakan. Nah, kita lanjut ya, Suci yang ke-10 ya. Ini mohon maaf ya, Suci, saya ada di luar lokasi ya. Nomor 10 yang kita pertanyaan ya, lengkapilah penggalan naskah sutra berikut ini. Sekiranya dapat menjalankan praktik seperti ini, menegakkan dharma ini, maka jasa kebajikan dan berkahnya adalah A. Sangat banyak, B. Tak terhingga, C. Setinggi Gunung Semeru, D. Tak terkira, E. Tak terduga. Ya ini ya selesai ya, silakan ya. Nah, untuk ya, pertanyaan yang nomor 10 ini udah close ya, selesai. Jawabannya adalah yang D. Tak terkira. Kita lanjut ke pertanyaan yang ke-11. Ya, apa yang harus dilakukan untuk menghindari kerisauan? A. Meninggalkan kehidupan sosial. B. Menjauh dari orang-orang yang menambah masalah. Ya, ya, menghindari segala bentuk aktivitas. Ya, terus memiliki satu niat pikiran yang jelas. Ya, terus yang E. Meningkatkan meditasi pribadi. Jadi nomor 11 ini ya, Susi ya. Ya, udah close ya, Suci ya. Jawabannya adalah yang D ya. Yang D memiliki satu niat pikiran yang jelas ya. Kita lanjut Suci ya ke pertanyaan yang ke-12. Ya, apa yang disebut dengan pohon bodhi? Pohon di mana A. Pohon di mana seseorang bisa beristirahat. B. Tempat meditasi yang tenang. C. Simbol dari penderitaan. D. Tempat bertemunya para guru. E. Tempat pencerahan ya. Apa yang dimaksud dengan pohon bodhi? Ya, jawabannya adalah yang sudah close ya. Close ya, jawabannya adalah E, tempat pencerahan. Ya, baiklah ya, Suci. Hari ini ada 12 pertanyaan Kanton ya kepada yang sudah menjawab ya. Dan di sini ada Rimba Susyung ya. Kanan ya Rimba Susyung, dipersilakan Susyung, Kanan Susyung. 师兄，感恩上人讲经说法呀，感恩师兄师姐。Ya, tadi Bang Ciwi师兄ada cerita minta sharing ya. Saya teringat ya, saya bisa masuk Tzu ya. Juga ada jodoh yang luar biasa ya. Pada satu hari, hari Minggu, saya jalan kaki ya, olahraga ya, pulang dari sana melewati satu lapangan di Medan ya, ada lapangan Merdeka. Ya, lalu di sana saya lihat banyak waktu itu belum kenal Suci. Saat itu hanya lihat yang baju abu putih sama biru putih. Mereka ada di sana. Keingin tahu orang itu buat apa. Dan ada banyak ya yang penyapu, yang dinas kebersihan. Mereka sangat tertib ya, datang menerima beras ya. Saya waktu itu kagum ya. Wah, sangat santannya. Kok ada suatu organisasi yang begitu perhatian sama orang yang susah. Waktu itu memang penyapu ya, dinas sosial orang itu ya saya merasa itu sangat kasihan ya. Pagi-pagi udah nyapu,
membersihkan jalan, ya kan? Ya, ada dari pihak mana, dan muka-muka mereka orang kita Tionghoa, ya. Terus di sanalah saya sangat kagum dan cantan ya, memuji ya apa yang dilakukan sama organisasi ini. Kepingin tahu organisasi mana, terus saya mendekati sama waktu itu saya pun belum tahu istilah relawan ya mana-mana. Jadi saya mau dekati agak segan juga ya. Nanti dikira apa, terus saya udah mau jalan balik, merasa tak boleh. Ini suatu organisasi yang sangat bagus ya. Saya harus dekati yang bagus, pelajar yang baik. Ya, kalau bisa bergabung. Terus saya dekati, cari lagi mana waktu itu yang relawan ada laki-laki, ada perempuan, mana yang tentu saya lihat cari yang mukanya agak senyum, ya, bawa yang bisa buat orang dekati. Terus saya datangi satu sesiong. Waktu itu dekati, namanya Engguan Sesiong yang sekarang di Jakarta ya dia ya. Dekati. Totalnya saya dekati sesiong ini luar biasa ya. Karena dia juga memang jodohnya sudah waktunya. Dia bisa berteman sama saya juga mencari tahu nomor HP-nya berapa, nanti ada kegiatan atau apa, kasih tahu ya. Di sanalah jaringan jodoh saya bisa lebih mendalam kenal Seci. Setelah itu ada dua faktor ya. Satu lagi pulang rumah lihat Seci saya nonton dan tiap jam 7 atau jam tetap nonton dan tidak lupa dia nontonnya. Rupanya drama yang nontonnya. Jadi drama yang dinonton itu saya pikir, loh, kok dia asik ya, saya juga ingin ya ikut nonton. Oh sangat menarik ya cerita-cerita drama itu ya. Terus ya di sanalah dua faktor itu buat saya semangatnya. Terus memang waktu itu ada kesibukan, tapi relawan yang datangi rumah Ingguan Susiong ya, ada kabarin lah, katanya ini udah masuk ke acara Soui ya. Waktu itu bukan Fakpi Susu ya, yang Chen Hesan ya. Ya, waktu itu ya saya ikutlah. Jadi di sana pelan-pelan, perlahan-lahan ya, dan terus mendengar cerita-cerita master ada di TV, itulah yang membuat saya bersuka cita ya, ikut terjun, pelan-pelan melatih diri ya. Lalu hari ini ya topiknya kan jasa kebajikan dari turut bersuka cita. Di sini juga ada cerita ya. Ini Bodhisattva Maitreya mendengar kalau Buddha mengatakan bahwa orang yang menerima, menegakkan, membaca, melafalkan, menjelaskan, dan menyaring sutra teratai ini, berarti jasa kebajikannya sudah tak terhingga. Ya, jadi tidak kalah dengan membangun stupa ya, malahan melebihi pembangunan stupa ya, atau mendirikan wihara ya sebagai persembahan pada Sangha. Jadi di sini Sesiong Sutye bisa bayangkannya begitu bagus ya. Begitu bagus yang di sini Anda ceritakan, menegakkan, membaca, melafalkan. Siapa di sini ada ikut ini? Tentu Bodhisattva yang di belakang layar ini ya, ada terjemahkan ya. Mereka tentu dia terjemahkan harus baca ya.
ya menegak. Tentu mereka punya tekad ya, ingin menerjemahkan ataupun ada satu lagi namanya apa? Audiobook ya. Nah, itu juga sangat bagus ya. Ada Susyong Suci yang membaca ya dan melafalkan membaca di audio book ya, yang Sing Fak Siang ini ya, master yang bercerita udah ditranslate ya ke bahasa Indonesia, mereka baca ya. Itu luar biasa ya, sangat saya juga kagum ya, yang ikut gembira lah. Mereka memang tak tahu ya siapa yang terjemahkan. Pokoknya di belakang layar itu mereka juga mendapat ya eh, namanya jasa kebajikan ya. Itu luar biasa ya. Ini kan sudah dijelaskan ya, tak terhingga. Jasa kebajikan sudah tak terhingga melebihi membangunkan stupa atau mendirikan wihara sebagai persembahan pada Sangha. Apalagi Sesyong Seci yang di sini yang ikut mencermahkan, membaca, melafalkannya, itu juga ada terjun ke lapangan. Ya, itu tambah lagi ya, lebih paham lagi ya, luar biasa ya. Jadi inilah musik pun ya di sini banyak belajar ya, Susyong Seci, banyak dapat ya dari sini. Jadi di sini cukup Tantia ya, Kangen Tantia. Kangen, terima Susyong ya, Kangen ya. Ya, ya ini perjalanan ya Susyong ya. Ada bagaimana awalnya jalinan jodoh ya Susyong ya, mengenal Suci ya. Jadi Kangen ya. Ya jadi memang pada saat kita melihat begitu ya, mendengar orang melakukan perbuatan baik begitu, ya kita Susyong pada saat itu bersukacita ya, timbul rasa Iya, sukacita begitu ya. Jadi mengambil keputusan untuk bergabung dan inilah yang sangat luar biasa karena tidak semua orang kan yang melihat pada saat aktivitas itu mengambil keputusan untuk bergabung di jalan suci. Nah, hanya sebagian orang lah ya, salah satunya ya uh, Rimba Susyong ya, kan Anda Susyong ya. Jadi hanya sedikit orang di situ yang bisa bersukacita melihat atau mendengar perbuatan baik dari orang lain. Nah, oleh sebab itulah Susyong ya, kita sangat kangen ya bahwa kita bisa bersukacita. Mengapa kita bisa ada di jalan suci ini hari ini? Karena ada timbul rasa sukacita dalam diri kita pada saat mendengar atau melihat orang lain berbuat baik. Oleh sebab itu kita sangat kangen. Ya hanya memang setelah kita memegang jalan ini ya dan juga mengetahui tujuan, tentunya kita juga harus juga berusaha ya memegang tekad karena dalam perjalanan pasti timbul kerisauan-kerisauan. Oleh sebab itu kalau kita tetap memegang tekad ya dan terlalu ingat bagaimana kita bisa sukacita itu terukir di dalam batin kita, ya tertanam di batin kita, maka kerisauan-kerisauan yang muncul dari perjalanan kita di jalan Bodhisattva ini menghadapi orang, masalah, ya, dan benda itu kita bisa damaikan di dalam batin kita. Karena Dharma ada di situ di dalam batin kita. Ya, Kanan ya, Lima Susyong Kanan. Ya, hari ini selamat ya kepada para pemenang ya, kepada Atik Gunawan Sece dari Medan pertama ya. Yang kedua Yeni Sari Sece dari Bandung, yang ketiga Meli Wanusi Sece dari Palembang, yang keempat Gracia Wijaya Sece dari Jambi, yang kelima Suliana Sece dari Barat 1, enam Aini Lijaya Sece dari Medan. Yang ketujuh, Dona Adriani Sece dari Barat 1, ke-8 Yeni Lau Sece dari Jambi, ke-9 Mary Sece dari Tebing Tinggi, ke-10 Netili Sece dari Tebing Tinggi, ke-11 Susanti Sece dari Barat 1,
ke-12 Lina Suci dari Tebing Tinggi. Ya, selamat ya kepada Sun Suci yang pemenang kuis hari ini ya, Kangen ya Sun Suci karena Sun Suci turut berdana kepada sahabat Daai. Ya, jadi Kangen ya. Dan dalam kesempatan ini juga kepada para pemenang ya, jika bisa berkesempatan juga untuk membagi ya pengalaman ya, karena ini satu pengalaman batin diri sendiri, bagaimana awalnya bisa timbul sukacita dan bergabung di Jalan Suci ini. Tentunya telah mendengar dan melihat orang-orang melakukan perbuatan baik ya, ya seperti mungkin melalui Dai TV dan lain-lainnya ya. Ya silakan ya, Suci ya. Ya, langsung saja ya, Suci dipersilakan ya. Ad- Izin ya, saya lihat. Ya, Adik Gunawan Suci izin tidak sharing. Ini Sari Suci, bisa sharing dari Bandung. Aini Lijaya izin tidak sharing. Ya, ya, ya sambil menunggu yang bisa sharing ya. Saya sharing saya sendirilah ya. Suci ya, kan ya. Jadi kalau saya bagaimana mengenal di mengenal Jalan Suci ini ya melalui Dai TV ya. Jadi melalui Dai TV. Jadi saya melihat eh, drama di Dai TV, terus saya melihat eh, apa aktivitas suci, tapi mulai dari Dai TV. Dari situ saya melihat ada satu kesempatan begitu ya dalam hidup untuk kita bisa membantu orang lain dengan lebih maksimal begitu ya, karena dalam kehidupan sehari-hari ini pasti kita juga sering ya dalam hidup ini membantu orang lain. Namun pada saat saya melihat bagaimana cara relawan suci membantu orang lain yang mengalami kesulitan hidupnya, dari situ saya melihat ada satu cara untuk yang lebih eh, baik begitu, dan juga kemudianlah saya mengikuti training dan bergabung ya. Namun dalam perjalanannya ya karena kesibukan-kesibukan yang lain, jadi keaktifan juga selang-seling begitu ya, Suci ya. Akhirnya eh, sampai sekarang saya terus bersama Suci dan dan juga istri saya juga di Suci dan juga lebih aktif ya daripada saya. Ya, disitulah saya mulai eh, bersemangat terus untuk lebih bisa melakukan kebajikan yang lebih setiap saatnya, dan juga bukan hanya melakukan perbuatan baik. Tentu kita tahu ya di Suci ini kita, tapi juga kita bisa melatih batin. Ya, Master selalu mengingatkan kepada kita bahwa hidup ini selalu ada kerisauan karena ketidakpuasan batin kita terhadap setiap kondisi. Ya, dari situlah bahwa di dalam batin ini kan ada sekali lagi yang selalu diingatkan ya Yesus ya, ada perasaan, ada persepsi, ya, namun juga ada kesadaran. Ya, namun kita biasanya yang lebih kuat adalah perasaan dan persepsi. Ya, ya coba ya kalau misalnya Sun Suci menggunakan sharing dari teman-teman di sini, ya, apa yang muncul, perasaankah, persepsikah, atau kesadaran? Ya, kalau kesadarannya muncul, maka pada saat itulah timbul satu sukacita, ya. Ya, mohon maaf, terima kasih. Ada apa? Ya, Sesiong sharing dulu. Sudah Silakan. Sesiong lanjutkan. Sudah Sesium. Ya, Oh ya, sudah ya. Oke. ya sudah. Karena Eh, Sesium. Ya, ya, silakan Sesium. eh, Kangen ya. Memang Master ada sering ya selalu eh, ce- cerita ya, bahwa apa yang Master cerita
atau yang dari TV lah, istilah dari TV yang bagus-bagus itu bisa forward ya, dengan tangan sentuh kirim ke teman baik, ke saudara ya. Itu juga bisa menjalin orang yang niat berbuat baik ya. Kalau udah nonton apa yang kita kirim, pun yang mana bagus ya, bisa bisa jadi bisa mendapatnya mereka yang ingin buat baik bisa bergabung juga ya. Eh, Tentu apa yang pesan master ya, tinggal pakai tangan sentuh kirim itu sudah bisa buat baik juga ya. Lalu ya memang seringkah kalau kita ketemu teman ataupun siapapun, kita bisa bicarakan yang apa kita lakukan ya. Eh, Ya, kita sharing lah supaya mereka paham apa yang kita buat, yang di tentu mereka senang ya mendengar. Terus kalau mereka ingin buat baik, nggak ada waktu, kita bisa ajak jadi donatur kami. Bapak minta lalu Ya, operasi bisa Papo. Sedangkan Ahmad tidak pernah diperiksa, tidak pernah dicek itu. ya demikian sharing saya gitu. Jadi touch-nya. Ya. Kadang terima Sisyong, ya dengan sekarang dengan teknologi ya Sisyong ya. Jadi Sisyong Sice kita bisa sharing dengan apa berbagi info-info ya sehingga kita info-info dari kata Perenungan Master, dari apa kisah-kisah di Dai TV sehingga itu juga bisa menimbulkan sukacita di Ya, batin orang lain ya. iya Ya jadi betul. memang ini satu boleh dikatakan satu keseharian kita dalam hidup bagaimana kita bisa bersuka cita selalu kangen ya. Jadi pada saat kita bangun pagi ada satu sukacita itu ke dalam diri kita sendiri. Namun bagaimana kita suka bisa melihat dan mendengar orang lain berbuat kebaik dan bisa timbul sukacita itu adalah satu tahapan yang paling akhir yang kita bisa langsung lakukan selain kita melakukan apa menegakkan sutra dan juga terjun di kerumunan orang banyak ya kita juga bisa selalu bersuka cita ya kan ya terima Kanan, kasih ya kanan. Kanan, kanan Ciwi Sesyongnya. Betul juga ya. ya Benar sekali ya. Oke. ya Ya, kanan kanan. ya Kanan. baiklah Sesyong Sice ya kanan ya kepada pemenang hari ini ya uh, turut berbahagia turut bersuka cita karena Sesyong Sice pemenang hari ini mendonasikan untuk sahabat Daai ya jadi dalam kesempatan ini juga ya kita terus semoga kita bisa terus bersemangat bersuka cita dalam hidup kita atas kebajikan dan kebaikan-kebaikan yang orang lain telah lakukan ya. Jadi katakan kepada teman-teman ya Suci yang sharing pada hari ini kepada Vivi Liang Suci, kepada Jangka Wijaya Sesyong, kepada Rimba Sesyong. Suci ya sebelumnya juga kalau kita akan lanjut kepada jika kepada 12 pemenang ya belum ada sharing ya ya kita uh, ya katakan ya kepada 12 pemenang ya kita lanjut ke kosakata ya susun C ya dipersilakan 感恩师公上人开始，感恩师故师伯，静思妙莲华，熏法香与会Kosakata Shin Fasyang Bab 18 Jasa kebajikan dari turut bersuka cita episode 1616 Turut bersuka cita saat melihat dan mendengar tentang perbuatan baik dari orang lain. Hua Feng Yi Zuan mengubah topik pembicaraan. Zong Ying, jejak kehadiran, sisa peninggalan. Cui Kuai, mendorong agar lebih cepat, mempercepat. Ji Ran, karena sejak.
毅然. Juga seperti ini, demikian pula. 形与事 menunjukkan perasaan, menampak di wajah. 感恩师姑师伯，晚上好。 Kan En, Siap Pusat, Kan En, ya. Atas pembacaan kosakatanya, ya Sesungsi Cie, ya hari ini kita bersama-sama telah mendengarkan Dharma dari Master. Ya, hari ini juga kita telah sharing bersama-sama mendengarkan sharing dari teman-teman ya. Dan juga hari ini semoga kita dapat ya menjaga kondisi batin kita untuk selalu bersukacita dalam hidup ini ya, bisa bersukacita dalam kebajikan, bersukacita melihat dan mendengar kebaikan yang telah dilakukan oleh orang lain. Ya, sebelum kita menutup bersama-sama acara sifat siang hari ini, ya, marilah kita bangkit berdiri, kita melakukan penghormatan. Susun suci, kita melakukan penghormatan kepada para Buddha, para Bodhisattva dan Master. Ya, penghormatan yang pertama, penghormatan yang kedua, penghormatan yang ketiga. Ya, Kan En, Sesungsi ya, dan juga mohon maaf kalau ada kata saya yang keliru ya. Semoga kita selalu dalam damai, batin kita selalu damai dan bahagia. Ya, terus semangat ya, Kan En, Sesungsi. 感恩龙吉玉师兄，感恩师兄师姐 Kan En, semuanya. terima kasih. Kan En, Suci, Kan En.灵鹫山上，法会不散，说法尽香，经章跃然，人无虚虚，万物灿然，菩萨云集，佛国庄严，如来说法寺中赞叹。一幅幅动人的画面，一声声真诚的呼唤，千百亿劫以来，仿若是今在现。灵鹫山上，法会不散，说法尽香，经章跃然，人无虚虚，万物灿
一说法，四种赞叹。一幅幅动人的画面，一声声真实的呼唤，千百亿劫以来，仿若是今再现，一幅幅动人的画面，一声声真诚的呼唤，千百亿劫以来，仿若是今再现，仿若是